Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inggrina Nursyahla dengan NPM 105-118-093 dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung akan memaparkan hasil penelitian saya mengenai pengaruh identity status terhadap pematangan karir pelajar atlet SMA PAS 91 Bandung. Yang pertama, latar belakang, di mana dalam penelitian-penelitian sebelumnya ditemukan bahwa pelajar atlet memiliki kematangan karir yang lebih rendah daripada pelajar non-atlet. Hal tersebut merujuk pada salah satu faktor penyebab, yaitu para pelajar atlet memiliki identity foreclosure yang tinggi. Namun, para pelajar atlet di SMA PAS 91 Bandung menunjukkan identity status lainnya, yaitu achievement, moratorium, foreclosure, dan diffusion. Serta dalam 3 tahun terakhir, memiliki lulusan pelajar atlet yang meneruskan karirnya dalam bidang atlet, juga non-atlet. Sehingga, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pengaruh identity status terhadap kematangan karir pelajar atlet SMA PAS 91 Bandung. Identifikasi masalah. Bagaimana gambaran identity status dan kematangan karir pelajar atlet SMA PAS 91 Bandung, serta bagaimana pengaruh identity status terhadap kematangan karir pelajar SMA PAS 91 Bandung. Teori dari identity status berakar dari teori tahap perkembangan psikososial Erikson 1950, kemudian dikembangkan oleh Marcia 1966 dengan mendefinisikan identity status sebagai ada atau tidaknya aspek komitmen dan krisis, sehingga didapatkan 4 jenis identity status, yaitu achievement, moratorium, foreclosure, dan diffusion. Teori kematangan karir yang digunakan berasal dari Sapir 1977, di mana terdapat 4 aspek, yaitu career planning, career exploration, decision making, dan world of work information. Kerangka pikir. Permasalahan minimnya peluang menjadi atlet profesional direspon oleh para pelajar atlet dengan berbagai identity status. Pelajar atlet dengan identity achievement dihipotesiskan memiliki kematangan karir yang tinggi. Pelajar atlet dengan identity moratorium, foreclosure, dan diffusion dihipotesiskan memiliki kematangan karir yang rendah. Metode penelitian. Desain penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif kausalitas non-eksperimental. Penelitian ini merupakan studi populasi sebanyak 46 pelajar atlet SMA PAS 91 Bandung. Analisis data yang digunakan yaitu regresi linier sederhana. Alat ukur dari identity status digunakan Occupational Identity Scale dari Melgoses 1987 yang sudah diadaptasi oleh Putri Andra et al. 2019. Alat ukur kematangan karir dikonstruksikan oleh Sartika 2020 mengacu teori Sapir. Hasil dan pembahasan. Didapatkan hasil di mana identity status yang mendominasi para pelajar atlet SMA PAS 91 Bandung, yaitu adalah identity achievement sebesar 50%. Kemudian diikuti dengan moratorium sebesar 33%, foreclosure 11%, dan diffusion 6%. Untuk kematangan karir didominasi dengan kategori yang tinggi, sebesar 93%. Hasil analisis linear sederhana, di mana dalam model achievement kematangan karir didapatkan nilai signifikansi 0, T hitung positif, dan R square-nya 0,227. Artinya, terdapat pengaruh yang positif sebesar 22,7%. Dalam model foreclosure kematangan karir, nilai signifikansinya adalah 0,017, T hitung positif, dan R square-nya 0,123. Artinya, terdapat pengaruh yang positif sebesar 12,3%. Pada model diffusion kematangan karir, didapatkan nilai signifikansi 0, T hitung negatif, dan R square 0,310. Artinya, terdapat pengaruh negatif sebesar 31%. Dan dalam model moratorium kematangan karir didapatkan signifikansi 0,543, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Simpulan, para pelajar atlet SMA PAS 91 Bandung paling banyak memiliki status identitas achievement dan kematangan karir pada kategori yang tinggi. Identity achievement memiliki pengaruh positif sebesar 27,2% terhadap kematangan karir. Identity moratorium tidak memiliki pengaruh terhadap kematangan karir. Identity foreclosure memiliki pengaruh positif sebesar 12,3% terhadap kematangan karir, dan identity diffusion memiliki pengaruh negatif sebesar 31% terhadap kematangan karir. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.